Selamat berjumpa sahabat-sahabat Kristus di lingkup GKJ Klasis Jakarta bagian Timur yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat dan tetap semangat. Saudaraku, tema Kerling pada saat ini adalah mujizat. Mujizat. Wow, ngeri-ngeri sedap. Gak berat. Mujizat sering diartikan sebagai tanda kuasa ilahi yang Yesus nyatakan dalam diri Yesus misalnya untuk meyakinkan orang supaya percaya kepadanya dengan kuasa yang sifatnya adalah extraordinary, di luar yang biasa, di luar yang ordinary. Tuhan Yesus membagikan atau memberikan makan 5.000 orang lebih, Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan banyak contohnya. Lalu juga dalam konteks peristiwa alam misalnya, di tengah keteraturan dan kosmis ataupun juga keteraturan dunia ini, hukum alam yang Tuhan juga ciptakan, ada intervensi ilahi yang kadang-kadang Allah lakukan. Misalnya Yesus meredakan badai, lalu kemudian Yesus berjalan di atas air menjadi anggur. Intervensi ilahi yang sifatnya adalah supranatural, di luar yang natural, yang menunjukkan bahwa Yesus penuh kuasa. Dan itu adalah contoh-contoh bagaimana yang supranatural, yang extraordinary, itu adalah miracle, mujizat yang ajaib. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, masihkah mujizat itu ada di zaman sekarang? Oh, masih. Banyak contohnya. Dan kita bersyukur oleh karena mujizat sampai sekarang masih ada. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Wah, ada lagunya. Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur oleh karena mujizat masih ada. Kita memuji Tuhan dan kita berterima kasih. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, seandainya kita merindukan mujizat Tuhan, entah waktu kita sakit atau kita bergumul dengan ekonomi dan yang lainnya, dan ketika kita meminta dan sampai saat ini belum nampak tanda-tandanya atau bahkan mungkin tidak ada mujizat itu, tidak nampak. Apakah saudara dan saya tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Pertanyaan penting bagi orang beriman. Mari sahabat-sahabat, saya mengajak kita untuk menjadi orang Kristen yang matang dan dewasa. Yang mensyukuri ketika mujizat dinyatakan. Tapi juga mensyukuri bahwa yang natural pun kita syukuri dan kita berterima kasih. Bangun pagi, kita masih bisa bernafas. That is miracle. Makanan yang nikmat. That is miracle. Lalu juga kesehatan. That is miracle. Lalu juga suasana girang di hati. That is miracle. Persekutuan kita, keluarga kita, semua juga adalah miracle. Bagian dari pemeliharaan Allah yang dinyatakan bagi kita. Dengan demikian maka kita menjadi orang Kristen yang matang dan dewasa. Kita bersyukur oleh karena ada yang extraordinary ataupun yang ordinary setiap hari. Yang natural maupun yang supranatural. Kita syukuri semuanya. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang relasional dengan Allah. Bukan transaksional. Kalau transaksional itu artinya adalah lu jual gue beli. Ada mujizat, aku ikut. Nggak ada, aku pergi. Itu temporer dan itu tidak permanen. Tapi relasional, kasih sejati, relasi sejati,
bahwa ada atau tidak ada mukjizat, aku tetap ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, aku tetap ikut Yesus. Oleh karena itu, maka kita bersyukur baik ada mukjizat yang ajaib maupun juga segala sesuatu yang sifatnya natural. Natural dan supranatural, ordinary dan extraordinary kita syukuri. Saudara masih ingat peristiwa bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang? Bukannya roti dan ikan yang menjadi banyak saja yang merupakan mukjizat Tuhan, tapi ketika seorang anak kecil tergerak hatinya untuk memberikan roti dan ikan, 5 roti dan ikan kepada murid Yesus, that is miracle. Ketika setelah mendapatkan roti dan ikan, mau tergerak hatinya membagikan kepada sebelahnya, kepada sebelahnya, kepada sebelahnya lagi, estafet belas kasih, that is miracle. Jadi mujizat belas kasih itu juga merupakan bagian pemeliharaan Tuhan dan that is miracle. Jadi banyak perkara, banyak dimensi, banyak sisi yang bisa kita gali dari pemeliharaan Tuhan, miracle Tuhan. Dan kita semua tetap percaya kepada Kristus, ada mujizat puji Tuhan, yang natural pun puji Tuhan. Karena semua itu Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan kita. Supaya kita semakin matang dan dewasa mengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.